Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada di dalam minggu yang pertama di bulan Maret ini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang senantiasa memelihara kita sekeluarga, secara pribadi bersama dengan semua jemaat yang ada di Tanjung Bunga. Kita memuliakan Tuhan atas segala karyanya yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita bersama-sama. Segala kemuliaan dan hormat. Kita nyanyikan KPPK nomor 5 dan biarlah kita menyiapkan hati kita juga untuk memuji memuliakan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Semua disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah sudah memanggil kita dan menguduskan kita. Bahkan melayakkan kita pada hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Secara khusus pada hari ini juga kita di rumah masing-masing akan menyaksikan pelantikan badan pengurus yang baru dalam jemaat kita. Dan kita berdoa bahwa dalam sepanjang pelayanan mereka, Tuhan akan semakin memperlengkapi,
akan mengurapi mereka dan akan kokoh tetap setia dalam melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Demikian juga kita yang ada di rumah. Kita tahu saudara, banyaklah hal yang hari ini sedang kita gumuli. Tapi satu yang kita percaya, bahwa di sepanjang kita ada di bumi ini, di sepanjang jalan-jalan hidup kita, entah berat atau mudah, kita tahu Tuhan menyertai kita. Mari kita terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan KPPK nomor 241. KPPK nomor 241. Tuhan yang pimpin jalan. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang mempedulikanku. Dalam imanku terikut dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpamu, ada Tuhan sertamu. Apapun yang menimpamu, ada Tuhan sertamu. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku. Anugerah-Nya yang setia, yang dikurangi hidup. Langkahku letihkan lesah, jiwaku punya agak. Air yang dipanjatkan, ku senang menerimanya. Air yang dipanjatkan, ku senang menerimanya. Ya saudara, sebagai orang percaya, sebagai umat yang menjawab panggilan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang pimpin jalan hidup kita. Mari bersama dengan segenap keluarga kita di rumah, kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan Pendeta Jones akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita selati, tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Oleh kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami bersyukur oleh karena Engkau telah memimpin dan menolong setiap kami, sehingga kami dapat memberi dan mempersiapkan segenap keberadaan kami pagi ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami pun datang bersama-sama mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa di sepanjang perjalanan kami menjalani hari-hari hidup kami tidak luput melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu pagi ini kami mohon
Bapa, dengan penuh kesungguhan dan permohonan kami, ampunilah setiap dosa salah kami, suci dan kuduskan kami, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak di hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapa, pagi hari ini kami terus mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam seluruh kehidupan setiap jemaat kami, sehingga di dalam aktivitas hidup yang boleh dijalani sepanjang minggu yang sudah dilalui, tiap jemaat kami boleh mengalami, menikmati kasih dan penyertaan Allah, bahkan melalui tugas pekerjaan dan setiap hal yang Allah karuniakan untuk dijalani. Setiap jemaat dapat melakukan, menjalannya dengan setia. Bersyukur pula Tuhan, sebab di tengah kehidupan keluarga tiap jemaat kami pun Allah selalu menyatakan bimbingan, penyertaan, bahkan saat menghadapi situasi kondisi yang sulit sekalipun, tangan kasih Tuhan terulur untuk terus menolong, menemukan, menguatkan setiap kami, sehingga kami mulai mengalami pengharapan yang tetap teguh di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur pula jikalau setiap pelayanan yang boleh berlangsung sepanjang minggu, kami semua jemaat boleh mengambil bagian di dalamnya. Kami tetap memohon, anugerahkan kami Tuhan hati yang terus setia di dalam persekutuan ibadah-ibadah yang sudah terjadwal, baik melalui ibadah-ibadah Zoom, demikian juga setiap penata layanan yang kami harus jalani ikuti. Karuniakan kami Tuhan kesatuan hati dan komitmen untuk dapat terus belajar akan kebenaran firman-Mu melalui setiap ibadah-ibadah yang kami jalani, sehingga setiap kami boleh terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapa, bersyukur jika hari ini kami semua boleh menyaksikan akan pelantikan badan pengurus yang baru yang akan melayani bersama-sama. Biarlah semua prosesi pelayanan ini Tuhan yang akan tolong memimpin, bahkan memakai setiap hamba-hamba untuk memiliki kesatuan hati, kerjasama yang baik di dalam seluruh tugas dan pelayanan yang ada, sehingga melalui setiap kehadiran hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, setiap pelayanan akan semakin berkembang dan bertumbuh, dan semua jemaat kami boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang dijalani setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami pun bersyukur untuk pembangunan rumah ibadah kami yang Tuhan terus tolong bimbing, sehingga semuanya hingga saat ini masih dapat kami jalani. Bapak, tolong untuk seluruh pengadaan kebutuhan pembangunan, baik dana, demikian juga material. Kami tetap percaya seluruh jemaat Tuhan akan mengambil bagian, mendukung semua ini dengan baik. Kami juga mohon untuk pengurusan hal-hal yang penting berhubungan dengan pembangunan rumah ibadah kami. Allah tetap berkarya, memberi hikmat bagi kami dan menolong kami, sehingga semua hal yang kami akan lakukan Tuhan, semuanya boleh rampung dan selesai, dan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bapa, terima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan buat di tengah seluruh kehidupan jemaat yang mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, dan tolong semua kami Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar, kami semua boleh memahami bagaimana sesungguhnya kami hidup di tengah kesatuan dan persekutuan bersama-sama, bahwa Kristus menjadi pusat di tengah persekutuan hidup kami. Bapak, kami berdoa untuk semua upaya usaha pemerintah yang sedang melakukan vaksinasi di tengah menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati sertai semua upaya ini, sehingga kami pun warga negeri, masyarakat, umat Tuhan boleh beresponi dan mentaati semua yang kami kerjakan lakukan. Inilah seluruh permohonan kami yang kami bawa naikkan kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan Hormat Diberi. Mari kita membawa semua hal yang terbaik dalam hidup kita. Hidup, pikiran, perasaan, sikap kita untuk menyembah Tuhan. Dan secara khusus di hari ini, kita juga bisa membawa persembahan kita ke rumah Tuhan, bisa dengan mentransfer persembahan tersebut lewat nomor rekening yang ada di layar televisi kita masing-masing. Ada dua jenis persembahan. Yang pertama untuk dana kas dan saldo gereja. Yang kedua untuk pembangunan gereja kita yang baru. Saudara bisa mentransfer di sana, dan sekiranya ada hambatan, saudara juga bisa langsung membawanya ke pastori. Saudara, mari kita menyanyikan KPPK nomor 233. Aku percaya padanya. I just keep trusting my Lord.
iman dan percaya bahwa Tuhan beserta kami dalam keadaan senang, terlebih di dalam keadaan yang susah. Kami tahu bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Mulia Yesus. Kami membawa segala perkumpulan umat-Mu, dan biarlah lewat segala kelebihan atau kekurangan mereka, persembahan yang mereka bawa dapat dipakai di dalam pelayanan di tempat ini dan untuk kemajuan, pengembangan semua yang dikerjakan di dalam jemaat. Berkatilah mereka, berkatilah usaha pekerjaan, segala pendidikan, segala jeripaya mereka, keluarga dan pribadi mereka. Tuhan memberkati. Terimalah Bapa, membawa persembahan umat-Mu, dan kami siap juga untuk menerima lawatan firman-Mu dengan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, pada ibadah pagi ini kita juga akan menyaksikan dan sama-sama akan berdoa untuk pelantikan Badan Pengurus Jemaat yang baru di GKI Pos PI Tanjung Bunga, dan pelantikan ini akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Waworunde. Setelah itu akan kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jones Madila. Kita siapkan hati kita dan kepada hamba-Nya kami persilakan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mengadakan pelantikan secara khusus bagi Bapak Agustinus Purba dan juga Bapak Poli Asiku sebagai badan pengurus dari GKI Pos PI Tanjung Bunga. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam prosesi, kita akan mendengarkan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Pendeta Jones. Bapak Ibu, demikian surat keputusan Majelis GKI Sulsel Jemaat Makassar nomor 10.D SK.01-MJ.GKI-MKS-3 Romawi-2021 menimbang dalam melaksanakan keputusan rapat Badan Pengurus Pos PI Tanjung Bunga tertanggal 20 Februari 2021. B. Kesediaan yang bersangkutan secara lisan dan maupun tulisan. Mengingat A. Tata Gereja pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 4, ayat 5 ayat 6 dan pasal 7 ayat 1. B. Tata Tertib pasal 7 ayat 2, pasal 28 dan pasal 30 serta C. Tata Laksana pasal 6 ayat 5. Memperhatikan kebutuhan pelayanan dalam Gereja Kristen Indonesia GKI Sulsel Jemaat Makassar Pos PI Tanjung Bunga memutuskan menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 7 Maret 2023, saudara yang namanya tercantum di bawah ini diangkat sebagai badan pengurus GKI Pos PI Tanjung Bunga. Pertama, Bapak Agustinus Purba. Yang kedua, Bapak Poli Asiku. Kedua, peninjauan kembali keputusan ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel. Ketiga, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Maret 2021, Majelis GKI Sulsel Jemaat Makassar Ketua Robi Wilianto, Sekretaris Paulus Kurnia. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Terima kasih pada Pendeta Jones. Saya mengundang untuk Bapak Agustinus Purba dan Bapak Poli Asiku untuk
ke depan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita yang tidak saja datang mengorbankan dirinya di atas kayu salib menebus dosa kita, tetapi datang untuk melayani. Prinsip firman Tuhan memanggil umat Tuhan agar melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dasar firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 45 dan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Saat ini sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan tekad dan janji. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan, hendaklah saudara-saudara menyatakan tekad dan janji dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan telah memanggil saudara melalui jemaatnya dalam jabatan sebagai badan pengurus daripada pos PI Tanjung Bunga yang membantu majelis jemaat? Yang kedua, apakah saudara yakin bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah wahyu yang merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kelakuan? Yang ketiga, apakah saudara mengakui dasar pengakuan iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Yang keempat, apakah saudara bersedia menjadi teladan dalam kehidupan rohani sehari-hari yang membawa kemuliaan Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi sesama? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerapkan tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel serta keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis jemaat? Bagaimanakah jawab saudara Agustinus Purba? Iya, saya percaya, saya mengakui, saya meyakini, dan saya bersedia. Bagaimanakah jawab saudara Poli Asiku? Ya, saya percaya, saya mengakui, saya meyakini, dan saya bersedia. Demikianlah tekad dan janji yang sudah dinyatakan di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaatnya. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, berdasarkan tekad dan janji yang sudah diucapkan, maka saat ini saya selaku hamba Yesus Kristus yang diberikan mandat oleh Majelis Jemaat GKI Sulsel Jemaat Makassar, dengan ini melantik Bapak Agustinus Purba dan Bapak Poli Asiku di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk menjadi badan pengurus pos PI Tanjung Bunga. Kiranya Allah yang penuh rahmat, penuh dengan anugerah, memberkati dan menyertai pelayanan saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan menghadap ke sidang jemaat. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, inilah kedua saudara-saudara kita yang sudah dilantik pada hari ini di dalam anugerah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kita sekalian boleh mendukung dan menjalin kerjasama dengan kedua saudara-saudara kita, secara khusus juga kerjasama dengan badan pengurus daripada seluruh badan pengurus pos PI Tanjung Bunga. Kita mendoakan mereka, kita bekerja sama dengan mereka di dalam mengembangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di pos ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita sekalian.
Mari kita berdoa dan kita akan menyerahkan akan kedua saudara-saudara kita dalam pelayanan mereka. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh sekali lagi melihat anugerah-Mu Tuhan yang besar, yang boleh memenuhi akan hati dan pikiran. Secara khusus kedua hamba-hamba-Mu, Bapak Agus dan juga Bapak Poli, dengan kasih Tuhan. Sehingga ya Bapak, mereka boleh mendapat anugerah panggilan untuk melayani sebagai badan pengurus di Pos PI Tanjung Bunga. Dan bahkan mereka telah mendeklarasikan tekad dan janji di hadapan Engkau dan di hadapan sidang jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh mengerjakan akan kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa kiranya kekuatan yang daripada-Mu, hikmat, kesehatan, tuntunan-Mu Tuhan boleh menyertai pelayanan mereka. Sehingga lewat hidup dan pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang, khususnya jemaat-Mu di tempat ini yang dilayani, sungguh boleh diberkati lewat hidup dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk keluarga mereka, berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, berdoa untuk pelayanan-pelayanan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami menyerahkan akan kedua saudara-saudara kami ini di dalam pimpinan-Mu. Amin. Selaku hamba Tuhan, saya mewakili majelis jemaat dan seluruh jemaat GKI Sulsel Jemaat Makassar mengucapkan selamat kepada Bapak Agustinus Purba dan Bapak Poli Asiku. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan saudara-saudara sekalian. Demikian pelantikan kita pada hari ini, dan saya serahkan kembali kepada liturgis. Pada Bapak Agus dan Bapak Poli boleh kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum mendengar firman ini. Bapa Surgawi, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami boleh memahami akan kehendak dan kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami semua hamba-hamba-Mu sedia mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur siap dengar firman ini. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama. Saya mengajak pagi ini sebelum kita merenungkan lebih jauh, kita bersyukur terlebih dahulu Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita sudah memasuki bulan Maret 2021. Mari kita bersama-sama yakini bahwa kita akan terus mengarahkan diri untuk dapat mengalami bagaimana persekutuan yang menguatkan dan mengakrabkan kita di dalam hidup bersama-sama sebagai kesatuan komunitas jemaat GKI Pos PI Tanjung Bunga. Nah Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua pagi ini pula bahwa tema pelayanan kita bulan ini
adalah relasi sebagai sesama anggota. Dan melalui kebenaran hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, tidak ada Kristus, tidak ada relasi yang sehat. Tidak ada Kristus, tidak ada relasi yang sehat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat slide ini dari ungkapan Tuhan Yesus bagi setiap kita sebagai orang percaya. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan memperhatikan bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya hal ini kembali mengingatkan bagi Bapak, Ibu, dan saya tentang fungsi saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Bahwa saudara dan saya berperan untuk menjaga persekutuan dengan Allah melalui kesatuan dengan sesama orang percaya lainnya. Saudara, maksudnya adalah bahwa semua orang percaya diikat atau terikat menjadi satu dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian, saudaraku? Karena firman Tuhan tegas menyatakan hal ini kepada Bapak, Ibu, dan saya, bahwa semua orang percaya terikat menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, kita punya tujuan, kita punya sasaran yang jelas sebagai bagian dari orang-orang percaya yang hidup di bumi ini, bahwa kita terikat menjadi kesatuan tubuh Kristus. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh harus membangun, menjaga supaya persekutuan kita itu tetap berjalan, tetap hidup, dan semakin disempurnakan di dalam Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita melihat bersama-sama bagaimana sesungguhnya relasi yang tidak sehat, atau tidak ada relasi yang sehat kalau tidak ada Kristus. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini begitu jelas sekali kepada kita bahwa jemaat yang ada di Efesus betul-betul masih sulit menghidupi kebenaran yang dinyatakan kepada mereka. Kenapa, saudaraku? Di antara mereka sebagai orang-orang yang hidup bersama, muncul situasi rawan perpecahan. Kenapa, saudaraku? Karena ada dua kelompok jemaat, yaitu jemaat Yahudi dan jemaat non-Yahudi. Nah, bagaimana keadaan jemaat Yahudi, saudaraku, dan jemaat non-Yahudi? Saudara, keadaan jemaat orang-orang Yahudi ini, mereka merasa bahwa mereka lebih istimewa karena mereka adalah orang-orang bersunat, keturunan Abraham. Bahkan, saudaraku, mereka sebagai bangsa yang terpilih. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan orang non-Yahudi, saudaraku, ketika mereka orang non-Yahudi ini menjadi percaya akan Kristus, mereka merasa tertolak. Mereka begitu sulit bergaul dengan orang-orang Yahudi, saudaraku. Nah, inilah yang saudara bisa kita lihat sebagai wujud relasi yang tidak sehat. Relasi yang betul-betul bermasalah. Kenapa, saudaraku?
Karena situasi inilah yang memungkinkan akhirnya Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudara yang ada di Efesus ini, demikian juga bagi Bapak, Ibu, dan saya yang hidup di zaman ini. Mau menolong mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita semua telah dipersatukan, saudaraku. Di dalam Kristus kita semua telah dipersatukan. Ini berarti Bapak Ibu, meskipun ada banyak perbedaan, tetapi semua anggota jemaat, baik Yahudi maupun non-Yahudi, saudaraku, telah dipersatukan oleh kasih Kristus dan dengan darah Kristus yang kudus. Saudara, menarik sekali bahwa sesungguhnya ketika Paulus melihat keadaan kondisi seperti ini, Bapak Ibu, Paulus tidak memungkiri bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara hidup baik orang Yahudi dan non-Yahudi, saudaraku. Justru begitu banyak perbedaannya. Tetapi saudaraku, justru dari perbedaan-perbedaan inilah, ini kemudian menjadi dasar bagi Rasul Paulus untuk membangun kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Meskipun berbeda-beda, mereka sewarga di dalam Kristus, yaitu warga negara surga. Saudara, ayat 12 dan ayat 19 saudara bisa perhatikan di bagian ini. Nah, saudara, saya tidak akan panjang lebar untuk membawa saudara untuk melihat akan keadaan ini, tetapi mari kita melihat kenyataan adanya relasi yang tidak sehat yang nampak sekali melalui gambaran yang begitu jelas antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang pertama, saudaraku, ternyata kesatuan yang terbangun di antara mereka adalah kesatuan yang fenomenal, saudaraku. Apa maknanya? Kesatuan secara lahiriah atau kesatuan sunat. Saudara, saya mengatakan tadi kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa orang-orang Yahudi mereka mempertahankan wujud mereka sebagai keturunan Abraham, bangsa yang terpilih, bahkan orang-orang yang bersunat. Mereka menganggap bahwa saudara mereka, orang non-Yahudi, harus menghormati status mereka seperti ini. Keadaan mereka yang luar biasa berbeda dengan saudara mereka. Dan saudaraku, inilah yang dibangun dan dihidupi oleh orang Yahudi. Kesatuan fenomenal. Tidak hanya itu, saudaraku, yang kedua yang terbangun di dalam kehidupan orang-orang zaman ini atau zaman itu adalah kesatuan egosentris. Adanya sifat egois yang dihidupi orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Dan ini pun menjadi masalah. Dan ini pun membawa relasi yang tidak sehat. Bagaimana mereka membangun kesatuan dengan saudara-saudara mereka, orang non-Yahudi. Karena itu, berdasarkan kondisi keadaan jemaat yang ada di Efesus ini, saudaraku, mari kita belajar bersama-sama bagaimana supaya ketika kita mau hidup mengalami persekutuan yang benar-benar menguatkan kita dan akan mengakrabkan kita, itu benar-benar terwujud dengan baik dan kita boleh alami. Jadi yang pertama, saudaraku, yang harus kita bangun supaya kita memiliki relasi yang sehat sebagai komunitas persekutuan yang ada di tengah jemaat kita adalah kesatuan di dalam Kristus. Kesatuan di dalam Kristus. Saudara, sekali lagi,
Di tengah kondisi keadaan hidup orang-orang yang ada di Efesus ini, saudaraku, Paulus mengingatkan bahwa kita semua ada di dalam Kristus dan kita semua telah dipersatukan. Saudara, kata kunci yang penting di sini sekali lagi harus ada Kristus di dalamnya. Dan kalau kita bicara ada Kristus berarti ada kesatuan Kristus, kesatuan di dalam Kristus, saudaraku. Apa maknanya? Saudara, maksudnya bahwa ketika kita mau menjadi orang-orang yang membangun persekutuan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun keakraban satu dengan yang lain, mari kita hidup dan memikirkan segala hal-hal menurut pikiran Kristus. Artinya, saudaraku, ketika saudara dan saya akan melakukan berbagai hal, berhubungan kita adalah anggota jemaat Tuhan yang hidup bersama-sama, dan kita ada di dalam persekutuan, di dalam Kristus atau kesatuan dalam Kristus, maka pikiran saudara dan saya harus ditujukan kepada Kristus. Karakter Kristus, cara pikir Kristus, itu boleh ada di dalamnya. Nah, saudara, sekalipun saya mengakui saya memiliki perbedaan dengan saudara-saudara saya, katakanlah dengan sesama rekan majelis atau badan pengurus yang ada, ataupun dengan setiap anggota jemaat yang saya kasih, saya memiliki perbedaan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ada di dalam Kristus, saudara, maka perbedaan-perbedaan yang ada, baik karakter kita, temperamen kita, cara pikir kita, dan berbagai hal lainnya yang kita miliki sebagai keunikan, maka di sanalah kita akan memiliki kesadaran bahwa inilah kesatuan yang indah yang harus kita terus hidupi. Segala hal harus tetap mengarah kepada kesatuan di dalam Kristus. Nah, saudara, ini juga mau menunjukkan kepada kita bersama-sama bahwa kalau kita menyadari kita ada di dalam kesatuan dalam Kristus, berarti kita juga harus menjadikan Kristus Yesus menjadi kepala yang terus akan membimbing, terus akan membangun jalannya persekutuan pelayanan di dalam komunitas kita. Dan ini akan terwujud, saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita membangun relasi dengan saudara-saudara kita. Apalagi ketika saudara dan saya dalam status, tugas, dan tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam gereja kita, dalam pelayanan yang kita akan lakukan bersama-sama. Mari kita menyatakan dan mari kita memberi diri bahwa kepala kita di tengah kita melayani dan kita hidup sebagai kesatuan jemaat adalah Kristus menjadi kepala gereja kita. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya terbangun relasi yang sehat, karena Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka harus menjadi kebutuhan utama yang harus terbangun adalah kesatuan spiritual. Maksudnya apa, saudaraku? Kesatuan secara rohani yang harus terus dihidupi, yang terus harus dibangun oleh setiap kita yang menyatakan bahwa kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita pribadi, bahkan dalam status apapun yang saudara dan saya miliki di dalam komunitas kita berjemaat. Apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, sebagai anggota komisi, atau sebagai jemaat Tuhan lainnya. Mari kita terus membangun kesatuan hidup rohani kita. Mengapa, saudaraku? Karena saudara dan saya
sudah ditebus oleh Tuhan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kematian di dalam Kristus dan saudara mengalami keselamatan melalui karya kebangkitannya di salib. Dan karya kebangkitannya dari kematian. Dan ini membuktikan kepada saudara dan saya bahwa kita menjadi bilangan orang-orang yang terus membangun hidup di dalam kehidupan rohani kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita punya tekad, punya hati, dan komitmen pribadi kita masing-masing untuk terus memiliki kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita, maka akan membangun kesatuan rohani yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara bisa alami? Saudara, kita akan bisa mengalami bagaimana kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan menjadi dewasa di dalam Kristus melalui setiap aktivitas kehidupan kita bersama-sama sebagai kesatuan jemaat yang ada. Sehingga saudaraku, tujuan, sasaran yang Tuhan mau supaya kita terus mengalami persekutuan yang menguatkan, yang mengakrabkan, itu betul-betul terjadi karena kita memahami kita hidup dan terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus dan kehidupan rohani kita terus maju di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara, supaya kita dapat memiliki relasi yang sehat karena Kristus ada di dalam hidup kita, maka harus terbangun kesatuan organisme, kesatuan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya di dalam Kristus dan menjadi kesatuan jemaat yang ada di gereja kita di tempat ini. Secara singkat, saudaraku, mungkin ungkapan saya seperti ini. Ketika satu orang kena, apakah itu pergumulan, ataupun masalah, ataupun hal-hal yang mungkin dia rasakan begitu sulit, maka biarlah seluruh bagian di tengah-tengah jemaat itu harus merasakan hal yang sama. Maksudnya, saudaraku, mari kita menjadi orang-orang percaya yang betul-betul berpadu sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kesatuan. Atau dengan kata lain, saudaraku, ketika kita hidup bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang terlibat bersama di dalam komunitas melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saudara, kalau kita ada Kristus dan kita dapat membangun kesatuan organisme kita atau membangun kesatuan hidup kita, organisasi kita dengan baik, maka saudaraku, kita pasti akan dapat menghadapi. Ketika kita akan merencanakan pelayanan-pelayanan ke depan, maka kita akan melayani dengan sepenuh hati dan saling membangun. Kenapa, saudaraku? Karena ada Kristus yang selalu menjadi dasar di dalam kita akan memutuskan segala hal sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang direncanakan. Saya meyakini, Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apa yang menjadi harapan di tengah pergumulan Rasul Paulus adalah ketika jemaat Tuhan menginginkan kehidupan mereka bermakna berarti, maka biarlah melalui bagian firman Tuhan ini akan terus menolong mengingatkan kita bahwa sebelum gereja kita juga melakukan misi keluar,
kita melakukan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, menyaksikan Kristus kepada orang-orang lain. Maka mari kita memulai dahulu melihat ke dalam gereja kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari kita bersama-sama selaku jemaat Tuhan yang ada, yang hidup bersama di dalam komunitas gereja GKI Tanjung Bunga. Kita benar-benar membangun kesatuan di dalam diri kita, di dalam jemaat kita, satu dengan yang lain. Supaya saudaraku, kita terus hidup bersatu di dalam Kristus. Kenapa kalau kita tidak bersatu di dalam Kristus sebagai gereja lokal, ataupun saudaraku, kita menjadi bilangan antar gereja yang melayani bersama-sama, maka kita akan sulit untuk mewujudkan bagaimana kita melaksanakan misi Allah, membagikan, memberitakan kasih Allah bagi dunia ini. Saudara, paling tidak kita selaku umat Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kesatuan jemaat, yang memahami bahwa gereja kita kepalanya adalah Kristus Yesus, maka mari kita bersama-sama membangun keharmonisan yang indah di tengah pelayanan kita. Sekalipun saudaraku, kita berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita terus mengingat bahwa di tengah keragaman kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita membangun kekuatan di dalamnya. Bukan kita mempertajam, bukan kita menyuburkan iklim persaingan, pertentangan, tetapi mari kita bersama-sama hidup dan terus membangun kesatuan di dalam jemaat kita. Bukan untuk kepentingan semata jemaat kita ini, saudara, tetapi bagi kepentingan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam konteks yang lebih luas bagi kita untuk pergi dan menyaksikan, memberitakan kabar keselamatan bagi orang lain. Saudara, saya mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan bertanya bagi Bapak Ibu, bagaimana dengan saudara hari ini? Maukah saudara menjadi jemaat yang bersatu di dalam tubuh Kristus bagi kemuliaannya? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang terus mengarahkan, terus menolong, terus menuntun kami, bahwa sesungguhnya kami adalah umat Tuhan yang harus terus membangun persekutuan dengan Allah, bahkan bersama orang percaya yang lainnya, sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan bagi semua kami, untuk pergi dan memberitakan kabar keselamatan di mana kami ada. Karena itu Bapa, kami menyerahkan segenap keberadaan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai badan pengurus gereja, sebagai orang-orang yang telah Tuhan hadirkan bersama-sama untuk ada dan melayani. Berikan kami kesatuan hati, berikan kami kerjasama yang baik, berikan kami tekad dan komitmen untuk terus membangun persekutuan yang indah di dalam Kristus untuk kemuliaan Allah, sehingga di tengah apapun yang kami hadapi alami di dalam hidup kami tetap hidup mau memuliakan Allah. Kami terus dapat membangun kehidupan yang satu di antara kami sebagai jemaat Tuhan. Bahkan kami terus dapat mengerjakan pertumbuhan iman di dalam kasih kepedulian dan menerima satu dengan yang lain di tengah gereja kami, sehingga makin kami dapat membangun relasi yang sehat satu dengan yang lain.
karena Kristus terus menuntun menolong kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan menolong, memimpin, menyertai, sehingga seluruh kehidupan kami tetap boleh berjalan dalam kehendak dan kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk segala kehendak Allah yang boleh berlaku di tengah pelayanan gereja kami. Demi Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdiri bersama-sama nyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu, mohon perhatian kita sejenak. Kita bersyukur pertama-tama untuk hari ini kembali kita boleh bersekutu di awal bulan Maret 2021. Kami sangat berharap seluruh jemaat Tuhan tetap ada dalam keadaan sehat baik dan tetap penuh sukacita di tengah menjalani seluruh kehidupan di bulan ini. Yang kedua, Bapak Ibu bersyukur pula oleh karena pelantikan badan pengurus yang baru sudah dilakukan, dan melalui kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Gereja GKI Sulsel Jemaat Makassar, secara khusus Bapak Pendeta Yohanes Oruden yang sudah memimpin seluruh pelayanan ini, dan juga kepada seluruh badan pengurus yang baru dilantik. Kiranya di tengah tugas dan panggilan Tuhan tetap dengan setia penuh kasih menjalani seluruh pelayanan yang baik bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, terima kasih untuk semua yang sudah melayani, dan mari kita memperhatikan semua jemaat yang ada, jadwal-jadwal pelayanan sepanjang sepekan, biarlah kita boleh mengambil bagian dan mendorong anak-anak kita untuk aktif di dalamnya, sehingga mereka terus boleh bertumbuh bersama-sama sebagai keluarga yang terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.